Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasal 8 dan kita akan membaginya 2 kali. Hari ini kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan di dalam belas kasihan-Mu yang besar mengaruniakan kepada kami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh bisa kami baca dengan baik, kami mengerti, dan kehidupan kami pun boleh dipolakan berdasarkan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sudah kita melihat pasal 8 ayat pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh ke tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberikannya dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Itulah arti perumpamaan ini. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang-orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kalau kita mengingat kemarin kita melihat ya bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis dianggap dua orang tokoh yang berbentur-benturan dengan otoritas agama pada waktu itu. Mereka itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti orang yang sedang meniup seruling, seperti orang yang sedang menyanyikan kidung duka. Mereka yang mengeset standar peraturannya. Kalau saya meniup seruling, maka kamu akan menari. Kalau kamu tidak menari seturut dengan tiupan seruling saya, maka kamu tidak cocok dengan standar saya. Kalau saya menyanyikan kidung duka, maka kamu akan menangis. Kalau kamu tidak menangis sesuai dengan kidung duka yang saya nyanyikan, maka kamu tidak sesuai dengan standar saya. Standarnya itu ada pada mereka dan bukan pada Tuhan Yesus ya. Alih-alih mereka itu belajar untuk rendah hati, lalu bertanya, belajar, mereka itu setting standarnya. Maka berdasarkan standar mereka, baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus Kristus itu tidak cocok dengan kriteria. Mereka adalah orang-orang yang berdirinya di atas lalu sibuk menilai. Yohanes Pembaptis kriterianya
nggak cocok dengan kita. Yesus nggak cocok kriterianya dengan kita. Dan maka saudara, kita mendapati dalam bagian kita baca, sementara mereka itu sibuk terus-menerus untuk menerapkan kriteria, menilai Yesus itu cocok atau enggak. Coba lihat ya, Yesus ini ya, kalau dia adalah seorang nabi, kalau dia ini adalah orang benar, harusnya dia itu tahu perempuan seperti apa, orang macam apakah yang sedang mengurapi kaki Yesus dengan rambut ini. Nabi berdasarkan standarnya mereka harus punya sense yang besar itu tentang dosa. Dan Yesus punya sense yang besar tentang dosa. Tentu saja Yesus punya sense yang besar tentang dosa. Dan di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sangat jelas tuh. Ada orang yang melepaskan hutang kepada 2 orang. Yesus berkata seperti itu kepada Simon. Yesus sangat jelas kalau perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Tetapi yang sangat dijelaskan oleh Yesus adalah bahwa perempuan ini adalah orang berdosa yang hutangnya yang besar itu telah diampuni. Sementara Simon adalah orang yang sendirinya tidak sadar kalau dia itu berdosa. Jadi sebagai seorang nabi, Yesus itu menyadari tentang dosa. Dia itu punya sense yang sangat kuat terhadap dosa. Karena dia nabi. Nabi itu tidak punya kewajiban untuk jadi sakti. Tapi nabi itu semestinya akan punya sense yang sangat kuat tentang kekudusan Allah dan tentang dosa manusia. Maka Yesus punya sense tentang dosa dari perempuan ini. Dan Yesus juga punya sense yang sangat kuat tentang Simon, si orang Farisi ini, bahwa dia juga adalah orang berdosa. Sementara Simon, saudara, dia punya sense yang kuat tentang perempuan ini adalah orang berdosa, tapi dia kurang bisa menyadari bahwa dirinya pun juga adalah orang berdosa, saudara. Maka, saudara, dia mental, saudara. Sementara dia itu masih terus-menerus sibuk, saudara, menilai ini dan itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa, lihat ya, yang seperti ini akan melakukan cinta kasih yang besar. Sementara kamu, basic hospitality pun kamu tidak bisa lakukan. Kamu tidak memberikan saya greeting, kamu tidak mencium saya, kamu tidak memberikan minyak, kamu bahkan juga tidak memberikan air untuk mencuci kaki. Tapi itu semua dilakukan oleh perempuan ini, bahkan lebih lagi, saudara. Maka kita mendapati, saudara, cerita tentang Simon, orang Farisi yang masih sibuk berdebat, masih sibuk bingung, masih sibuk menerapkan kriteria, lalu mengatakan apakah Yesus ini boleh mengampuni dosa. Dia berani bicara tentang keselamatan. Siapa ini? Masih sibuk-sibuk, saudara. Di dalam bagian selanjutnya kita melihat, sudah ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus, saudara. Ada perempuan-perempuan, saudara, golongan yang dianggap least expected, saudara. Ini unexpected ya. Ternyata golongan seperti ini yang justru melayani Yesus, saudara. Dan Yesus terus, saudara, on track dengan berita tentang kerajaan sorga yang terus-menerus dibawa oleh dia, saudara. Nah, saudara, sementara Tuhan Yesus terus-menerus ya di dalam pelayanannya dia dan diikuti oleh banyak pengikutnya dia, termasuk perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus dengan kekayaannya, saudara. Dan hal itu tidak menjadi tabu sama sekali, saudara. Bagi Tuhan Yesus, saudara, kamu adalah menjadi pengikut Tuhan Yesus, bisa melayani dengan kekayaannya, itu tidak menjadi tabu, saudara. Maka golongan seperti ini, saudara, justru berjalan terus di dalam agenda kerajaan sorga. Sementara orang-orang yang terus-menerus sibuk menerapkan kriteria ini dan kriteria itu masih sibuk berdebat di sana, saudara. Maka adegannya bergeser. Yesus terus melanjutkan perjalanannya, terus berbicara tentang kerajaan sorga, dan murid-muridnya bersama dengan perempuan-perempuan ini sudah terus berada di dalam agenda kerajaan sorga. Lalu kita dapati, sudah, ketika ada banyak orang berbondong-bondong, sudah mengikuti ya, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Kita melihat, sudah, cerita atau perumpamaan tentang penabur itu muncul di dalam bagian ini, saudara, ketika Yesus terus berada di dalam agenda kerajaan Allah. Nah, ini saya bacakan sekali lagi ya, saudara, supaya kita mendapatkan koneksinya ya. Tidak lama sudah itu, pasal 8 ayat 1, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, lalu ayat 4, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Saudara, Yesus itu mengajarkan tentang kerajaan Allah, dan orang-orang dari kota ke kota datang menggabungkan diri dengan Yesus, saudara. Kira-kira apa, saudara? Apa kira-kira yang membuat orang-orang itu bisa membuat keputusan untuk menggabungkan diri dengan Yesus? Jawabannya adalah mereka paling tidak, sudah, simpatik. Mereka paling tidak menimbang-nimbang secara serius bahwa berita tentang kerajaan Allah yang sedang dibawa oleh Yesus Kristus itu adalah satu buah berita yang benar. Ini adalah satu buah jenis news di mana Anda itu akan memutuskan untuk mengikuti, saudara. Ini bukan sekedar satu buah pagelaran yang bagus di mana kita bisa lihat dan setelah itu kita pulang. Ini adalah satu buah berita yang membutuhkan total komitmen, saudara, sehingga banyak orang itu akan ikut, saudara. Saudara, jangan bayangkan bahwa pada waktu itu Yesus adalah seseorang yang karena khotbahnya begitu bagusnya sampai-sampai orang itu pengen terus-menerus ikut, saudara, kepengen mendengarkan penceramah keliling, saudara. Bukan, saudara, kita tidak mendayangkan, saudara, ada orang yang saking sukanya dengan penceramah keliling, maka dia bisa ikut keliling, saudara, sampai meninggalkan tempatnya lalu pergi berbondong-bondong mengikuti penceramah keliling ini, saudara. Mereka mengikuti Yesus, saudara.
Mereka adalah pengikut, mereka bukan sekedar pendengar. Mereka mau menjadi pengikutnya Yesus. Pertanyaannya kenapa, saudara? Jawabannya karena berita tentang kerajaan Allah. Yesus Kristus itu memberitakan bahwa kerajaan Allah itu saat ini sedang datang di dalam dan melalui dirinya sebagai sang raja, saudara. Nah, maka saudara, ketika orang-orang itu punya ekspektasi yang besar tentang Yesus sebagai figur yang akan menghadirkan kerajaan Allah, maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur ini, saudara. Nah, kita diajak untuk melihat, saudara, bahwa kerajaan Allah itu sedang akan datang, dibawa di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan Yesus memberitakan perumpamaan tentang penabur, saudara. Nah, apa saudara yang kita lihat di sini, saudara? Pertama kita melihat ya, Tuhan Yesus sedang ingin mengatakan bahwa berita tentang kerajaan Allah itu akan seperti penabur ini, saudara. Kita mendapati di dalam cerita kerajaan Allah itu ada banyak sekali ekspektasi yang macam-macam, saudara. Orang-orang tentang kerajaan Allah. Ada banyak sekte, ada banyak mazhab pengajaran, ada banyak golongan orang-orang, dan ada banyak kepala yang semuanya itu punya kerinduan yang besar akan datangnya kerajaan Allah, datangnya kerajaan Allah. Dan pengharapan mereka itu berbeda-beda, saudara. Ekspektasi mereka berbeda-beda. Kalau Anda mencoba untuk menguping di warung kopinya orang-orang Yahudi abad pertama, tentu tidak sama seperti sekarang, saudara. Lalu Anda mendengarkan percakapan mereka tentang kerajaan Allah, Anda bisa mendapatkan pendapat yang berbeda-beda, saudara, di dalam mazhabnya masing-masing. Orang Farisi punya pendapatnya sendiri, orang Saduki punya pendapatnya sendiri, orang Zelot punya pendapatnya sendiri, golongan Qumran lah punya pendapatnya sendiri, saudara. Lalu masing-masing orang itu bisa punya pendapat sendiri, tetapi saudara, mereka itu punya pengharapan tentang kerajaan sorga. Dan di dalam keadaan seperti ini, saudara, kita mendapati Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Di dalam perumpamaan itu kita melihat ya, ada benih yang jatuh di dalam tempat yang berbeda-beda, namun yang betul cuma satu. Ada so many ways untuk menjadi salah, saudara. Tapi hanya ada satu yang menjadi benar, saudara. Dan kita melihat, saudara, berita tentang datangnya kerajaan Allah yang mereka harap-harapkan itu, saudara. Sebagian besar di antara mereka akan sepakat ya, bahwa pengharapan kerajaan Allah itu menyangkut datangnya Tuhan yang memerintah, di mana orang-orang yang jahat itu akan digulingkan. Kurang lebih kita bisa mendengarkan echonya, saudara, dari nyanyian pujian Maria atau dari nyanyian pujiannya Zakaria, saudara. Itu adalah pengharapannya orang-orang Yahudi, saudara. Orang-orang jahat yang sedang menduduki posisi yang sangat kuat, mereka akan dirobohkan, mereka akan dikalahkan. Sementara saudara, orang-orang kecil itu akan diangkat ya. Itu kurang lebih berita atau gambar tentang kerajaan Allah yang dinantikan oleh mereka, saudara. Tetapi saudara, Yesus Kristus berbicara secara berbeda, saudara. Dia mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga, maka kita akan membayangkan bahwa kerajaan sorga itu mirip seperti satu buah benih. Benih yang ditabur, saudara. Benih itu memiliki satu buah permulaan yang sangat-sangat kecil, dan kita tidak mengharapkan satu buah benih yang jatuh ke tanah dia itu akan berbuah sampai lebat sekali di dalam waktu yang cepat, saudara. Benih bertumbuh, itu bertumbuh. Pertumbuhannya itu jelas, pertumbuhannya itu konstan, pertumbuhannya itu obvious, tetapi pertumbuhannya itu tidak cepat, saudara. Seringkali pertumbuhan yang mengakar dan sungguh-sungguh kuat itu adalah satu buah pertumbuhan yang tidak cepat. Dan ada beragam cara yang mana akan kelihatan seperti kayak pertumbuhannya itu sungguh-sungguh, pertumbuhannya benar, tetapi ternyata tidak tahan uji, saudara. Maka Tuhan Yesus memberitakan ya, pertama-tama berita kerajaan Allah bukanlah tentang Yesus yang datang lalu banging around di sini dan di sana, lalu tiba-tiba saja para penguasa ditundukkan, semuanya hancur semua. Enggak begitu, saudara. Tetapi akan bergerak di dalam cara yang jauh lebih subtle, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Injil Tuhan diberitakan, lalu akan ada pertumbuhan, saudara. Dan kita mendapati, saudara, ada hal-hal apa saja yang akan kita dapati, saudara, ketika Injil kerajaan sorga itu diberitakan dengan kuasa. Itu ada hal-hal apa saja yang bisa terjadi, saudara. Yang pertama, saudara, Injil kerajaan Allah ketika diberitakan, dia akan diberitakan kepada orang yang tone deaf, saudara. Masuk ke dalam kuping, dia tidak akan ada resonansinya apa-apa, saudara. Saudara mungkin bisa mendapati, saudara, bukan karena keterbatasan intelektual, bukan karena hal yang lain, saudara, tetapi ya ada orang-orang yang memang seperti kayak tanah yang ditaruh di pinggir jalan saja, saudara. Maka berita tentang Injil, berita tentang pemerintahan Kristus, berita tentang kebenaran, keadilan, kesucian Tuhan kita, saudara, itu ketika diberitakan, itu seperti nggak ada resonansinya, saudara. Saya percaya saudara itu pernah ya bercakap-cakap dengan seseorang, di mana kalau Anda itu mengatakan sesuatu kepada dia itu seperti kayak nggak ada resonansinya, saudara. Paling banter dia bisa berespon, iya, menarik juga ya. Dia akan pura-pura tertarik padahal enggak, saudara. Berbicara apapun lah, Anda kalau misalkan ngomongkan sesuatu yang orangnya nggak tertarik, dia mungkin akan pura-pura tertarik sebentar, setelah itu ya akhirnya nggak tahan juga, saudara. Saya kalau ngajak omong Anda tentang film lah, atau tentang makanan lah, atau tentang arloji lah, atau tentang apa, saudara, atau tentang minuman, saudara, hal-hal yang saya tertarik tetapi Anda nggak tertarik, Anda mungkin akan ya nggak betah ya untuk ngomong itu berlama-lama, saudara. Tetapi saudara, ketika kita berbicara sesuatu dan Anda juga tertarik di sana, lalu Anda punya teori tertentu dan saya punya teori tertentu, kita bisa adu teorinya, wah itu pembicaraan akan banyak resonansinya, saudara. Dan saudara, berita Injil kadang-kadang itu, dan tidak jarang ya, akan sampai ke pinggir jalan, saudara.
Begitu kita sampai menyampaikan berita Injil atau berbicara tentang Yesus Kristus, berbicara tentang kebenaran, bicara tentang keadilan, itu nggak ada resonansinya, saudara. Orang-orang tertentu itu cuma beresonansi kalau bicara tentang keuntungan, bicara tentang keuangan, bicara tentang kesehatan, bicara hal-hal klinik mungkin mereka punya resonansi, tapi bicara tentang Injil nggak ada resonansinya, saudara. Kadang-kadang ada yang seperti itu, saudara. Namun, saudara, ada juga tanah yang jatuh dalam tempat yang berbeda, saudara, yang ketika jatuh lalu bisa bertumbuh dengan cepat. Yang kita akan cenderung untuk cepat senang sudah mendapati hal peristiwa seperti ini sudah. Misalkan ya, sebagian jatuh ke tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Jatuh ke dalam tanah yang berbatu-batu lalu tumbuh sudah, tapi kering, tidak berair sudah. Jatuh ke dalam tanah lalu bertumbuh. Itu kita lihat bisa senang sudah. Ada orang sudah ketika mereka mendengarkan berita tentang Injil Tuhan, berita kerajaan Allah sudah, mereka mendengar, tertarik, lalu cepat ikut, cepat ambil keputusan, lalu cepat-cepat ikut sudah. Tetapi akarnya nggak ada sudah. Dia itu gak usah diapa-apakan, gak usah digoncang-goncang terlalu kuat. Ya memang akarnya tidak kuat sudah. Maka ketika ada hambatan, ketika tantangannya mulai besar sudah, ya, orang yang tidak berakar mulai berasa ya ngapain saya mesti mempertahankan itu sudah. Akar itu menjadi satu hal yang sangat penting sudah. Sudah kalau di dalam Christianity sudah kita mengadakan misalkan ya kebaktian, mengadakan KKR atau mengadakan penginjilan dan lain sebagainya sudah. Kalau Anda memberitakan satu kali terhadap orang yang belum pernah dengar sama sekali sudah, lalu orang itu mengatakan saya percaya pada Tuhan Yesus, saya mau ikut sama Yesus, atau tiba-tiba saja ada orang yang agamanya lain datang ke dalam gereja lalu mengatakan saya timbang-timbang kayaknya saya kepingin dibaptis Pak. Nah, kalau kita tanya itu dulu kenapa? Iya saya kelihatannya kalau mendengarkan ragu-ragu gereja itu kok hati saya agak damai ya, jadi saya kepingin dibaptis. Nah sudah hati-hati sudah. Ini akarnya nggak jelas sudah. Ini imannya dari mana? Bukan berarti orang seperti ini tidak bisa dipertumbuhkan dengan baik ya, bukan ya sudah. Nah saya mendapati tidak terlalu sering tapi ya ada sudah. Yang seperti ini sudah. Bertumbuh betul-betul enggak? Saya enggak tahu ya. Sudah belum begitu teruji sudah. Tetapi kita mendapati yang seperti ini jangan kita buru-buru senang sudah. Karena kalau benih jatuh dalam tanah yang berbatu-batu bisa tumbuh sudah. Tetapi sudah begitu ada tantangan, begitu ada ancaman, orang mulai memikirkan secara serius ya. Apakah posisi saya saat ini benar? Orang itu biasanya memang tidak memikirkan secara terlalu serius atau eksistensial ketika segala hal berlangsung baik-baik saja. Saudara. Anda bersekolah di dalam satu buah tempat dan semuanya itu berlangsung baik-baik saja. Gurunya yang baik, semuanya yang baik, semuanya baik. Saudara. Anda tidak mulai memikirkan sebetulnya kenapa kok saya itu mesti sekolah. Kenapa kok saya mesti sekolah di dalam model sekolah yang memegang kurikulum seperti ini? Memang tujuannya apa? Filosofi pendidikannya apa? Kita sudah tidak mikirkan itu lagi sudah. Seperti kayak sudah running saja sudah. Tapi kalau sudah mulai ada masalah yang macam-macam, mulailah kita berpikir secara serius sudah. Orang sudah ketika dengar Injil, saya mau terima Yesus. Ikut KKR calling langsung maju dan bahkan maju berkali-kali dalam beberapa KKR yang berbeda-beda sudah. Tanpa pemikiran yang terlalu mendalam, yang terlalu serius, tanpa pemaparan yang mendalam sudah. Maka seringkali sudah orang-orang seperti ini memang nggak ada akarnya sudah. Berita kerajaan sorga bukan muncul secara tiba-tiba, gegap gempita, meriah, tetapi seperti ini sudah. Yaitu ketika ada tantangan langsung cepat sekali gugur sudah. Nah kalau kita melihat sudah di dalam gereja ya, quote and unquote sudah, banyak yang modelnya itu rada kayak begini sudah. Kalau ada, saudara tahu lah ya sudah, ada istilah Kristen Natal, Kristal, atau Kristen Paskah, atau Kristen seasonal ya. Pokoknya kalau dia jadi orang Kristen kalau 1 tahun 2 kali itu pada waktu Paskah dan pada waktu Natal dia pergi. Kalau ada acara-acara tertentu pergi sudah. Maka gereja itu memang ada seasonnya. Seperti kayak ada siklusnya itu. Kalau mendekati Natal bisa rame, mendekati Paskah agak-agak rame. Lain berada itu ya mulai tenang-tenang sudah. Pertanyaannya pada waktu rame-rame itu sudah. Itu siapa? Siapa? Itu adalah crowds ya, kumpulan yang tidak konsisten. Kalau bisa tahu-tahu jadi banyak terus itu jadi sedikit lagi sudah. Berarti tambahannya itu sudah. Itu adalah tambahan-tambahan yang tidak konsisten sudah. Mereka datang di dalam keadaan baik-baik saja, tapi ketika ada kesulitan-kesulitan yang tidak ada komitmennya sudah. Selanjutnya sudah ada juga yang berada di dalam jenis yang berbeda sudah, yaitu ini. Sebagian jatuh di tanah di tengah semak duri. Semak itu tumbuh bersama dan menghimpitnya sampai mati sudah. Dan dikatakan yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengarkan firman itu, diam. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara. Ada juga orang yang bertumbuh, mungkin akarnya ada, mungkin cukup kuat, mungkin secara filosofis tahu kenapa kok saya itu menjadi orang Kristen, lalu bisa menjelaskan secara doktrinal juga kenapa kok saya seperti ini sudah. Tetapi sudah tidak tahan ya terhadap iming-iming sudah. Begitu ada perpaduan antara kekhawatiran, nanti bisa mengalami ini, bisa mengalami itu. Bagaimana ya? Kekhawatiran hidup dan juga iming-iming kenikmatan sudah, maka itu akan menghimpit sudah. Sehingga ketika dihimpit, dikatakan sudah, tidak dikatakan mati ya di dalam versinya Injil Lukas ini ya, tapi ya tidak berbuah sudah.
Sudah bisa mendapati ya, ada model orang-orang Kristen sudah yang somehow kita kalau mau sebut dia itu bukan orang Kristen ya gimana ya. Ke gereja ya ke gereja, punya pengakuan iman ya punya pengakuan iman, berdoa ya berdoa. Kalau ngomong kadang-kadang ya puji Tuhan, ya anak-anaknya juga disuruh ke gereja, tapi seperti kayak gak bisa dipakai Tuhan aja sudah. Ya dia itu pindah ke agama lain ya enggak. Kalau disuruh mempertahankan imannya ya bisa, tapi apa ya, spiritual appetite itu seperti kayak gak ada sama sekali tuh. Gak ada kerinduan yang lebih besar, gak ada pemikiran tentang hidup itu cuma satu kali, kalau gak dipakai sama Tuhan tuh mau ngapain? Ya enggak. Menjadi orang yang sangat jahat ya enggak. Jadi ya pokoknya kalau hari Minggu ke gereja, persembahan yang ngasih, perbulannya juga ngasih. Kalau pas KKR ya datang, disuruh ikut pelayanan ya kadang-kadang sepanjang kalkulasinya itu tidak terlalu besar, ya oke lah. Pokoknya takarannya pas lah segini ya sudah. Tidak bisa berbuah. Dihimpit oleh urusan-urusan yang lain sudah. Ada kekhawatiran, ada kenikmatan yang akhirnya imannya terhimpit sudah. Tidak dikatakan mati dalam bagian ini sudah. Tetapi ya nggak bisa jadi apa-apa sudah. Tapi selanjutnya dikatakan ada juga yang jatuh dalam tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada juga sudah orang-orang yang akhirnya memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika firman itu jatuh, dia mengumpulkan secara serius sudah. Mengumpulkan secara serius dan ketika itu dia bisa bertumbuh sudah. Pertumbuhan tidak langsung besar sudah. Ada pertumbuhan pelan-pelan lalu akhirnya akan menghasilkan buah yang banyak sudah. Maka kita percaya sudah bahwa Yesus Kristus itu memang datang. Dia memang akan menghadirkan kerajaan surga. Dia memang akan meruntuhkan yang jahat dan akan menaikkan yang baik. Dia memang akan menyatakan kemuliaan, kebenaran, kekuatan, keadilan sudah. Tetapi sudah, hal itu akan terjadi seperti benih yang ditaruh di dalam tanah dan lalu bertumbuh pelan-pelan memberikan pengaruh, memberikan buah pelan-pelan. Dan kita berharap sudah ini boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sudah. Dan hal itu meliputi apa sudah? Meliputi kesadaran sudah kalau ada tanah yang berbatu-batu, batu-batunya mesti disingkirkan. Kalau ada semak duri yang tumbuh bersama-sama, semak duri tumbuh bersama-sama, mesti secara sengaja perlu dicabutin sudah. Perlu dicabutin, perlu dipikirin secara serius. Bagaimana iman kita itu bisa tercacak dengan teguh, berakar dengan baik, dan berbuah dengan baik sudah. Dan ketika hal itu terjadi sudah, maka di dalam perumpamaan selanjutnya dikatakan bahwa hal itu akan kentara. Hal itu akan dinyatakan, tidak bisa lagi ditutup-tutupi sudah. Kalau benih sudah jatuh di bawah sudah, sudah begitu sudah taburkan benih sudah. Benih itu Anda taruh di batu, Anda taruh di tempat yang semak berduri, taruh di dalam tanah yang baik. Dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan pertama mungkin Anda tidak bisa melihat bedanya sudah. Sama-sama tumbuhnya, sama-sama oke-nya, tapi belum teruji. Belum teruji nanti kalau ada badai seperti apa, kalau diimpit seperti apa, belum teruji sudah. Ya sama sudah. Tapi sudah begitu tumbuh di dalam tanah yang baik dan betul-betul menghasilkan buah sudah, itu akan kentara sudah. Maka dikatakan terang dunia sudah akan kelihatan. Tidak ada orang yang menyerahkan pelita, menutupinya dengan tebayan, menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai padanya akan diambil juga yang ia anggap ada padanya. Lalu sudah selanjutnya dikatakan ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang beritahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara, kadang-kadang ya kita membaca bagian ini sudah di dalam kacamata Injil Markus. Ketika kita membaca kitab-kitab Injil kita ya sudah, khususnya Injil sinoptik sudah ya, yang banyak kemiripan, kita perlu memiliki semacam satu buah disiplin sudah, bahwa kalau Anda membaca Markus, perhatikanlah Markus di dalam konstruksinya Markus. Kalau membaca Matius, perhatikanlah Matius, membaca Lukas, perhatikan Lukas. Jangan gampang-gampang mencampur adukannya sudah. Ada alasannya, Injil Matius itu Injil Matius, Injil Markus itu Injil Markus, Injil Lukas itu Injil Lukas. Jangan membuat Injil sendiri dengan cara mencampur-campurkan bagian Injil yang berbeda-beda sudah. Ada cerita kayak begini di Markus, ada cerita kayak gini di Lukas, lalu apa yang ada di dalam Markus kita masukkan sudah. Nah sudah, kalau kita perhatikan di dalam bagian Injil Lukas sudah, kita mendapati bahwa Jesus family, ya keluarga Yesus itu dipotret secara baik sudah. Keluarga Yesus, keluarga Elisabet dipotret secara baik, keluarga Yusuf dan Maria juga dipotret secara baik. Jadi kita mendapati sudah, tidak ada hostility antara Yesus dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan saudaranya sudah. Ibu Yesus itu sudah adalah dia yang menyanyikan Magnificat sudah. Ibu Yesus itu adalah dia yang dikatakan oleh malaikat Gabriel sebagai yang dikaruniai. Ibu Yesus itu adalah dia yang menerima salam dari Elisabet yang dikatakan terbahagialah engkau sudah. Jadi sudah di dalam bagian ini kita melihat ya, siapa itu Ibu Yesus? Siapa itu saudara-saudara Yesus? Tuhan Yesus mengatakan dia yang mendengarkan firman dan yang mana firman itu akan bertumbuh sudah.
Maka kita mendapati ada potret ya tentang keluarganya Yesus, tentang ibu, tentang saudara-saudaranya Yesus. Yaitu apa? Dia yang bukan sekedar urusan ibu Yesus secara fisik, saudara-saudara Yesus secara fisik, dan ibu dan saudara Yesus secara fisik di dalam bagian Injil ini sudah, khususnya ibunya ya, menjadi semacam kayak gambaran sudah. Bukan sekedar berbahagia karena dia mengandung Yesus, atau Yesus pernah lahir daripada dia, atau Yesus pernah menyusu kepada Maria sudah. Tetapi sudah, karena Maria itu adalah dia yang menyimpan firman itu di dalam hatinya. Maria adalah dia yang percaya kepada firman Tuhan itu sudah. Maka kita melihat ya, ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya sudah. Dan sekali lagi sudah, mereka yang mendengarkan firman Allah, yang melakukannya, menyimpan firman Tuhan itu dengan baik di dalam hatinya sudah, adalah mereka yang nanti akan bertumbuh sudah. Ketika bertumbuh akan berbuah, dan cerita kerajaan sorga adalah cerita tentang firman Tuhan yang bertumbuh. Kiranya hal ini juga boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya sudah. Hari ini sudah, saya mengajak kita untuk mendoakan satu pokok doa ini sudah, yaitu bahwa kita percaya bahwa kerajaan Allah itu akan hadir di dalam dan melalui Yesus. Namun sudah, melalui hal yang tampak sederhana sudah. Kita ingin melalui firman Tuhan yang jatuh dalam kehidupan kita, kehidupan gereja kita boleh bertumbuh. Dengan kita singkirkan itu semak duri, kita singkirkan itu batu-batuan, kita ingin bertumbuh dengan baik sudah, sehingga kerajaan sorga itu dinyatakan. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, puji Tuhan.